Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Murwanti. Pertemuan ketiga mata kuliah MKPK bab 2 yaitu metode transportasi. Ya, bab 2 metode transportasi. Kegunaan dari metode transportasi yaitu untuk distribusi yaitu mengirimkan barang dari pabrik ke gudang dan sebagainya, seperti itu distribusi. Orang yang mengenalkan metode transportasi itu adalah F.L. Hitchcock tahun 1941, T.C. Koopmans tahun 1949, G.B. Datsin tahun 1951. Nah, metode transportasi ada 3 metode, yaitu stepping stone yang dikemukakan oleh W.W. Cooper and A. Carnes. Yang kedua, modi atau modified distribution. Yang ketiga adalah Vogel approximation method. Di sini ada metode yang dikemukakan oleh Vogel, atau Vogel approximation method itu sering disingkat dengan VAM, dikembangkan oleh Vogel. Nah, untuk bab 2 ini yang akan kita pelajari nanti adalah metode modi dengan metode VAM, Vogel approximation method. Yang metode stepping stone-nya tidak diajarkan karena cuma trial and error ya, coba-coba seperti itu. Nah, untuk minggu ini yang kita pelajari adalah modi, minggu depan yang kita pelajari adalah metode VAM. Nah, untuk metode modi langkah-langkahnya yang pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas ke kanan bawah. Jadi kita isi sudut kiri atas ke kanan bawah. Yang kedua, menentukan nilai baris dan kolom dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. RI itu adalah baris ya. Ini RI ya, bukan RJ ya, RI. RI plus KJ sama dengan CIJ. RI itu baris ke I, KJ kolom ke J. CIJ adalah biaya transportasi dari baris ke I ke kolom J. Yang ketiga, menghitung indeks perbaikan dengan rumus CIJ dikurangi RI dikurangi KJ sama dengan indeks perbaikan ya. CIJ, ingat CIJ itu biaya transportasi dari baris ke I ke kolom J, dikurangi RI itu adalah baris ke I, KJ itu adalah kolom ke J. Jadi indeks perbaikan itu rumusnya seperti itu. Maaf, ini saya tidak bisa mencoret-coret ya karena baru bermasalah ini slide-nya ya. Yang keempat, memilih titik tolak perubahan. Yang kelima, memperbaiki alokasi. Yang keenam, ulangi langkah-langkah tersebut di atas sampai indeks perbaikan tidak ada yang negatif. Nanti saya ajarkan ya cara-caranya menyelesaikan metode modi seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya ini adalah contoh ya. PT Ausgenio memiliki 3 pabrik yang terletak di 3 lokasi yang berbeda. Hasil produksi ketiga pabrik akan dilokasikan ke 3 daerah, yaitu Jakarta, Bandung, dan Cirebon. Kapasitas produksi per bulan ketiga pabrik tersebut adalah 90 ton untuk pabrik Solo, 60 ton untuk Yogyakarta, dan 50 ton untuk Semarang. Sedangkan jumlah permintaan ketiga daerah pemasaran adalah Jakarta 50 ton, Bandung 110 ton, Cirebon 40 ton. Biaya transportasi dalam ribuan rupiah per ton dari pabrik ke lokasi pemasaran dapat dilihat dalam tabel di bawah ini. Nah, maksudnya ini biaya transportasi dari pabrik Solo ke gudang Jakarta, biayanya adalah 20. Dari Solo ke gudang Bandung biayanya adalah 5 rupiah ya. Dalam ribuan rupiah loh ya, dalam ribuan berarti itu 5.000 ya. Kalau ini tadi 20.000, ini 5.000. Dari Solo ke Cirebon 8.000 per tonnya ya. Yogyakarta ke Jakarta itu 15, Yogyakarta ke Bandung itu 20, Yogyakarta ke Cirebon 10, Semarang ke
Jakarta itu adalah 25.000, Semarang ke Bandung 10.000, Semarang ke Cirebon 19.000 rupiah ya. Seperti itu. Nah, bagaimana distribusinya supaya biaya transportasinya minimal? Ya, kita lihat langkah yang pertama tadi katanya kan disuruh mengisi dari sudut kiri atas ya, sudut barat laut ya, dari sudut dari sini. Kita isi dulu. Kita isi dulu. Ya. Oh iya, sebelum diisi ya, sebelum isi kan kita membuat tabel dulu. Kita buat tabel dulu. Yang atas ini adalah gudangnya, yang atas ini ya, gudang. Terus yang bawah ini adalah pabrik. Ya, dari pabrik ke gudang. Nanti kan dari pabrik ke gudang ya. Terus ini adalah kapasitas pabriknya, kapasitasnya. Maaf ya. Jadi di sini ya, pabrik Solo ini gudangnya. Pabrik Solo tadi kan memproduksi sebanyak 90 ton. Pabrik Yogyakarta itu tadi kan membuat sebanyak 60, memproduksi sebanyak 60 ton. Pabrik Semarang itu sebanyak 50 ton. Gudang Jakarta itu permintaannya atau kebutuhannya itu kan 50. Gudang Bandung itu 110. Terus kebutuhan gudang Cirebon itu adalah 40. Dari atas sama ini barisnya dijumlah harus sama, yaitu 200 ya, 200 seperti itu. Nah, sementara yang ini yang kecil-kecil ini adalah biaya transportasinya tadi yang ada di tabel tadi. Biaya transportasi dari pabrik Solo ke gudang Jakarta kan 20.000 tadi. Dari pabrik Solo ke Bandung 5.000. Dari pabrik Solo ke Cirebon tadi kan 8.000. Jadi di sini ditulis kecil-kecil di sini. Dari Yogyakarta ke Jakarta 15.000. Pabrik Yogyakarta ke gudang Bandung 20.000. Yogyakarta ke Cirebon 10.000. Dari Semarang ke gudang Jakarta 25.000. Dari Semarang ke Bandung 10.000. Dari pabrik Semarang ke gudang Cirebon 19.000. Nah, itu adalah biayanya ya, seperti itu. Nah, langkah pertama kita akan mengisi dari sudut barat laut ya. Saya kalau menjelaskan untuk mengisinya gini loh. Misalnya ini kan pabrik Solo ini kan kapasitasnya 90 ton, punya barang sebanyak 90 ton. Langkah yang pertama kita akan isi di sini Jakarta. Ini kan Jakarta. Dari Solo ke Jakarta di sini. Nah, biasanya saya gini. Jakarta ini akan menelpon ke Solo. Jakarta, kamu punya barang berapa gitu. Dia akan menelpon ke Solo, ke sini. Maaf, Solo ya, yang ditanya itu Solo bukan Jakarta. Solo, kamu punya barang berapa? Kata Jakarta seperti itu. Solo menjawab 90, aku punya 90. Jakartanya bilang, aku butuh barang 50, itu bagaimana? Nah, Solonya jawab, oke, aku kasih 50. Nah, oke, aku kasih 50. Nah, di sini ada 50. Dikasih 50. Nah, kebutuhan Jakarta itu sudah terpenuhi semua atau belum? Anda lihat di sini kan 50, butuhnya kan juga 50, berarti kan semuanya sudah terpenuhi. Berarti nggak mungkin kan Jakarta akan meminta Yogyakarta dan meminta ke Semarang, karena dia sudah tercukupi, permintaan dia atau kebutuhan dia sudah tercukupi dari pabrik Solo. Nah, kalau Jakarta itu sudah terpenuhi semua, kita pindah ke Bandung. Sekarang kita pindah ke Bandung. Bandung, langkah pertama Bandung akan menelpon Solo. Solo, kamu punya barang berapa? Ingat ya, Solo tadi kan sudah punya 90 tapi sudah dikasihkan Jakarta, maka punya dia tinggal berapa? 40. Nah, sekarang Bandung sekarang nelpon Solo.
Solo kamu punya barang berapa? Solo akan menjawab, aku hanya punya barang sebanyak 40. Terus si gudang Bandung bilang, aku butuh 110 itu. Lah aku kan hanya punya 40. Terus Bandung bilang gini, oke 40 aja kamu kasih aku nggak apa-apa. Nah 40 dikasih, yang 40-nya Solo ini tadi dikasih ke Bandung. Kasih ke Bandung, maka punyanya Solo sekarang habis. Karena sudah dikasih ke Jakarta sama ke Bandung. Punya Solo habis. Nah kita lihat Bandung. Bandung butuhnya kan 110. Butuhnya 110. Tapi Bandung baru punya 40. Maksudnya kebutuhannya baru terpenuhi 40. Masih kurang berapa? 70 ya, masih kurang 70. Maka Bandung akan menelpon kemana sekarang? Menelpon ke Yogyakarta. Yogyakarta, kamu punya barang berapa? Yogyakarta akan menjawab, aku punya barang 60. Terus Bandungnya akan ngomong, aku butuh barang 70 itu. Lah Yogyakartanya bilang, lah aku hanya punya 60. Bandungnya akan ngomong, oke nggak apa-apa 60 kasihkan ke saya. Oke yang 60 dikasih ke Bandung. Dari Jogja ke Bandung dikasih 60. Maka 60-nya Yogyakarta ini kan jadi habis. Nah ini kebutuhannya tadi kan 70 masih kurang 70 sudah dikasih 60 berarti dia akan kurang berapa? Masih kurang 10. Nah kalau Bandung masih kurang 10 dia pasti akan meminta ke Semarang. Dia akan meminta ke Semarang. Dia akan bilang, Semarang kamu punya barang berapa? Semarang akan menjawab, aku punya 50. Ya, aku punya 50. Bandungnya ngomong, aku hanya butuh 10 kok. Aku hanya butuh 10, kasih aku 10. Jawab Semarang, oke, kamu aku kasih 10. Dikasih 10. Nah, berarti ini kan kebutuhannya sudah terpenuhi semua. Semarang karena 50 dikasih Bandung 10, maka punyanya Semarang itu tinggal 40. Nah karena Bandung sudah terpenuhi kita ke Cirebon. Mungkinkah Cirebon meminta Solo? Tidak, karena punyanya Solo sudah habis dikasihkan ke Jakarta sama Bandung. Mungkinkah Cirebon minta ke Yogyakarta? Tidak, karena punyanya Yogyakarta sudah dikasihkan ke Bandung. Nah, langkah satu-satunya Cirebon akan meminta ke Semarang. Dia akan bilang, Semarang kamu punya barang berapa? Semarang jawab 40. Cirebon bilang, alhamdulillah aku juga butuh 40. Maka punyanya Semarang dikasihkan Cirebon sebanyak 40. Nah punyanya Semarang sudah habis, kebutuhan Cirebonnya juga sudah terpenuhi. Nah seperti itu cara mengisi alokasi barang-barang dari pabrik ke gudang ya, dari pabrik ke gudang. Caranya mengisi angka-angka seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kita lihat ini tadi ya yang seperti saya ceritakan, ini isinya kan ini 50 sama kan 40, 60, 10, 40 sama isinya. Ya, seperti itu di tabel yang kedua ya. Selanjutnya kita hitung biaya transportasinya. Sebentar. Kita hitung biaya transportasinya. Cara menghitung biaya transportasinya 50 ini kalikan dengan biaya yang di sini yang ada di tulisan kecil ini 20. Kalikan. Ini juga dikalikan 40 kali 5, 60 kali 20, 10 kali 10, 40 kali 19. Ingat ya, yang kecil-kecil tadi dalam ribuan ya, jadi dikalikan 1000 ya, semuanya dikalikan 1000. Oke, selanjutnya seperti ini. Nah, kalikan 1000 kali 20.000 kali 5.000 kali 20.000 kali 10.000 19.000, jumlahnya adalah 3.260.000 biaya transportasinya. Apakah ini biaya transportasi yang optimal? Belum tahu, belum tentu, karena modi itu akan berakhir kalau
indeks perbaikannya sudah tidak ada yang negatif ya. Bentar, selanjutnya. Nah, sekarang kita akan merevisi karena kita tahu yang biaya ini belum biaya yang optimal, maksudnya yang paling minimal biaya transportasinya ya. Biaya transportasi itu tahu minimal, paling minimal kalau indeks perbaikannya sudah positif semua. Kita kan belum cari indeks perbaikan juga ya. Langkah yang pertama setelah itu kita akan mencari nilai baris dan kolom. Mencari nilai baris dan kolom. Rumusnya adalah RI ya, RI yang benar kan RI plus KJ sama dengan CIJ. RI itu adalah baris ke I ditambah kolom ke J sama dengan CIJ itu adalah biaya transportasi dari baris ke I ke kolom J. Kolom J ya, CIJ. Caranya seperti itu. Nah, untuk mencari nilai baris dan kolom, langkah yang pertama kita cari yang sudut barat laut dulu. Sudut barat laut itu nilai baris dan kolomnya adalah 0. Adalah 0 ya. Nilai baris dan kolomnya adalah 0. Kita kembali ke sini ya, sebentar. Sebentar, kita kembali ke sini. Nah, kita mau cari nilai baris dan kolom ya. Untuk mencari nilai baris dan kolom, itu yang pertama ini dikasih 0. Nilai barisnya di sini adalah 0. Ingat, yang dicari nilai baris dan kolomnya itu adalah segi 4 yang ada isinya. Saya belum menjelaskan ya, Segi 4 yang ada isinya, ini 50, 40, 60, 10, dan 40 itu dinamakan segi 4 batu. Segi 4 yang ada isinya itu namanya segi 4 batu. Sementara segi 4 yang tidak ada isinya, itu dinamakan segi 4 air. Nah, untuk mencari nilai baris dan kolom, dasarnya adalah segi 4 batu. Kalau mencari indeks perbaikan, dasarnya adalah segi 4 air. Nah, sekarang kita mau mencari nilai baris dan kolom, dasarnya adalah segi 4 batu. Maksudnya segi 4 yang ada isinya. Sudut barat laut yang pertama adalah nilai baris dan kolomnya adalah 0. Ini 0 ya, 0. Nah, ini kan ada isinya, Berarti kan di sini R Solo, R ini R ya, R Solo ditambah K Jakarta itu sama dengan 20. CIJ, C Solo, CIJ itu C Solo, J-nya adalah Jakarta, C Solo K Jakarta, jadi C Solo K Jakarta itu sama dengan 20. Jadi gini loh, maaf. R Solo ditambah K Jakarta itu sama dengan C Solo Jakarta. Nah, R Solonya itu tadi kan sudah dikasih 0. Yang pertama kan nilainya 0. Ditambah K Jakarta sama dengan C Solo Jakarta itu angka kecil di sini sama dengan 20. Jadi 0 ditambah K Jakarta sama dengan 20, maka K Jakarta berapa isinya? K Jakarta itu isinya adalah 20. Jadi di sini angkanya adalah 20. Nah, selanjutnya kita cari segi 4 batu. Segi 4 batu di sini, segi 4 batu. Kita lihat kirinya sudah ada isinya, maksudnya sudah dikasih nilai barisnya 0.
Yang belum kan ini nilai kolom yang di sini. Nilai kolom yang di sini berarti kan R Solo ditambah K Bandung sama dengan C Solo Bandung. C Solo Bandungnya 5. Maaf, saya tulis di sini ya. R Solo gini aja, R Solo ditambah K Bandung itu sama dengan C Solo Bandung. Nah, R Solo tadi kan sudah ada angkanya 0 ditambah K Bandung sama dengan C Solo Bandung. Solo Bandung itu angka kecil ini 5. 0 ditambah berapa sama dengan 5. Maka yang ini K Bandungnya ini sama dengan 5. Maka angka di sini adalah 5. Angka di sini ada 5. Saya kasih segi 4 ya. Ini 5, ini tadi yang 20. Terus cari segi 4 batu lagi. Cari segi 4 batu. Di sini cari segi 4 batu. Yang ke kiri belum ada isinya, maksudnya yang ke atas sudah ada 5. Berarti di sini nulisnya R Yogyakarta ditambah K Bandung sama dengan C Yogyakarta Bandung. Yogyakarta Bandung. Nah, R Yogyakartanya kan belum diketahui. K Bandungnya kan sudah diketahui tadi 5. Berarti ini belum diketahui ditambah 5 sama dengan C Yogyakarta Bandung. C Yogyakarta Bandung di sini kan angka kecil di sini yaitu berapa? 20. Berapa R Yogyakarta? Maka R Yogyakarta sama dengan 20 dikurangi 5, 15. Maka di sini adalah isinya 15 ya, 15. Terus kita cari lagi yang batu sini. Yang ini kan ada batu, berarti ini ada isinya kan batu. Kita lihat ke kiri belum ada isinya. Yang ke atas kan sudah ada 5. Maka akan kita tulis di sini. Tulis di mana ya? Sini ya. Berarti kan R Semarang ditambah K Bandung sama dengan C Semarang Bandung. R Semarangnya belum diketahui ditambah K Bandung tadi adalah 5 sama dengan C Solo Bandung. Angka kecil di sini, angka kecilnya adalah berapa ini? 10. Maka R Semarang itu sama dengan 10 dikurangi 5. Maka di sini adalah isinya 5. Ya, 5. Setelah itu kita cari yang batu lagi. Ini ada batu. Kita lihat ke kiri sudah ada isinya. Kita lihat ke atas belum ada isinya, maka akan kita isi yang daerah situ. Saya tulis di sini ya. R Semarang ditambah K Cirebon sama dengan C Semarang Cirebon. Ya, C Semarang Cirebon ya. R Semarangnya tadi ada 5, K Cirebonnya belum diketahui. C-nya adalah ini angka kecil di sini berapa? 19. Maka K Cirebonnya 19 dikurangi 5 14. Maka di sini adalah isinya 14. Nah, itu cara mencari nilai baris dan kolom. Kita lihat dulu di sini. Ya. Nah, ini tadi kan cara mencari nilai baris dan kolomnya. Anda cek benar enggak yang saya tulis tadi ya. Anda cek 20, ini ada 5 Bandungnya. Ini Yogyakartanya 15, ini ada 5. Terus ini ada 14. Anda cek ya, itu
Cara mencari nilai baris dan kolomnya seperti itu ya. Tapi Anda bisa menulis di sini. Terus selanjutnya, nah ini ya, ini tadi kan sudah ditulis kan ini tadi. Nah ini tadi ini yang hasil kita cari tadi nilai baris dan kolomnya. Langkah selanjutnya setelah mencari nilai baris dan kolom, kita akan mencari yang namanya indeks perbaikan, IP, indeks perbaikan. IP itu rumusnya CIJ dikurangi RI dikurangi KJ kurang KJ. Ya, jadi sekarang ingat dasarnya untuk mencari IP itu adalah segi 4 air, segi 4 yang tidak ada isinya, segi 4 yang tidak ada isinya. Nah, sekarang kita mau cari IP yang di sini, CIJ kan nilai kotak kecil ini ya, angka kecil di sini 15, berarti kan di sini 15 IP-nya itu ya. Jadi ini IP-nya, IP yang di sini 15 dikurangi RI itu kan ini nilai baris ke Yogyakarta tadi, R Yogyakarta dikurangi 15 dikurangi KJ-nya ke Jakarta 20 dikurangi 20. Nah, sama dengan minus 20. Ya, terus kalau yang ini kan juga air, IP-nya berapa? IP-nya yang di sini. IP di sini berarti kan ini kotak kecil, berarti 25 dikurangi yang kiri 5 dikurangi yang atas 20. Berapa? 25 dikurangi 25 sama dengan 0. Terus yang ini, yang IP di sini sekarang IP di sini. Kotak kecil 8 dikurangi yang kirinya adalah 0 dikurangi yang atas 14 sama dengan berapa? Negatif 6 ya. Ya, negatif 6. Terus yang di sini IP-nya, IP itu indeks perbaikan ya, indeks perbaikan. CIJ kotak kecil 10 dikurangi yang kiri 15 dikurangi yang kiri kan 15 dikurangi yang atas 14 sama dengan 10 dikurangi 15 kurangi 19 29 berapa? Min berapa? 10 min 19 minus 19 itu indeks perbaikannya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan rumusnya tadi yang saya katakan tadi ya. CIJ dikurangi RI dikurangi KJ sama dengan indeks perbaikan yang saya katakan tadi. Nah, sekarang segi 4-nya kan segi 4 yang air tadi. Kita lihat tadi, Anda cek benar enggak yang saya tulis di situ tadi. Mencari indeks perbaikannya. Seperti itu. Ya. Nah, sudah. Kalau sudah, sekarang kita lihat. Sebentar. Yang namanya indeks perbaikan itu, kita ke sini lagi ya. Indeks perbaikan kan tadi biaya transportasinya belum diketahui apakah itu yang paling minimal kan, yang namanya indeks perbaikan itu gini, segi 4 yang kita cari indeks perbaikannya kan segi 4 air, segi 4 yang tidak ada isinya. Nah, karena akan kita perbaiki, maksudnya segi 4 yang tidak ada isinya itu akan kita isi. Ya, indeks perbaikan tadi kan dari segi 4 yang tidak ada isinya. Namanya perbaikan itu maksudnya segi 4 yang tidak ada isinya itu akan kita isi. Kita akan isi, maksudnya akan kita isi. Ya, supaya apa? Supaya biaya transportasinya jadi minimal. Akan kita isi. Nah, dasar mengisinya bagaimana? Kita lihat di sini. Indeks perbaikan ya, untuk memperbaiki
perbaikilah segi 4 itu jika indeks perbaikannya paling negatif. Jika indeks perbaikannya paling negatif atau angkanya paling besar tapi ada tandanya min, ya, jadi paling negatif. Perbaikilah segi 4 itu jika indeks perbaikannya paling negatif, angkanya paling negatif. Nah, karena ini yang paling negatif adalah Yogyakarta, Jakarta, maka kita lihat di sini. Nah, kita akan mengisi Yogyakarta, Jakarta. Mengisi Yogyakarta, Jakarta. Cara memperbaikinya bagaimana? Cara memperbaikinya kasih tanda negatif di kotak yang IP-nya paling negatif. Yang paling negatif tadi kan di Yogyakarta, Jakarta, berarti kan di sini, maka Anda kasih tanda positif. Ya, kasih tanda positif. Setelah itu cari segi 4 batu. Segi 4 batu itu kan berarti yang ada isinya, ini ada isinya, di sini ada isinya, ya, ini ada isinya, ini ada isinya, ini ada isinya. Carilah segi 4 batu yang sebaris dan sekolom dengan segi 4 yang kita pilih tadi. Yang kita pilih tadi kan ini. Yang sebaris berarti kan di sini. Yang di sini kan berarti yang sebaris. Yang sekolom berarti kan di sini. Sudah Anda pilih ya, berarti yang di saya kotak itu ya 50 dan 60 itu kan yang dipilih karena segi 4-nya yang sebaris dan sekolom. Kasih tanda negatif di dua segi 4 tersebut. Kasih tanda negatif. Di dua segi 4 tersebut. Kasih tanda negatif ya, sudah dikasih tanda negatif. Nah, setelah itu pilih satu segi 4 batu yang sebaris dan sekolom dengan segi 4 yang kita pilih tadi. Yang kita pilih tadi kan 60 dengan 50, yang sebaris dan sekolom. Ini sebaris, ini sekolom. Berarti yang kita pilih adalah segi 4 ini. Segi 4 Solo Bandung ini kita pilih. Kasih tanda positif. Ya, kasih tanda positif. Selanjutnya, dari dua segi 4 yang bertanda negatif, Anda lihat segi 4 yang bertanda negatif, ini adalah bertanda negatif. Ini bertanda negatif, ya. Dari dua segi 4 yang bertanda negatif, pilih segi 4 yang angkanya kecil. Ini yang satu angkanya 50, yang satu angkanya 60. Maka Anda pilih yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 50. Berarti yang kita pilih adalah 50. Nah, selanjutnya dari angka yang terpilih itu, angka itu sebagai penambah dan pengurang di segi 4 yang ada tandanya. Ya, jadi 50 ini adalah sebagai penambah dan pengurang di segi 4 yang ada tandanya. Artinya gini, ini kita masuk ke bawah. Ya. Ada tanda positif. Berarti 0 ditambah 50. Jadi 50 ini tadi nanti sebagai penambah dan pengurang di segi 4 yang ada tandanya. Kalau ke bawah ini ada tanda positif, 0 ditambah 50, maka nanti ini isinya adalah menjadi 50. Terus kita ke kanan, ada tanda negatif, di sini ada tanda negatif, ada isinya 60, berarti artinya 60 dikurangi 50, karena 50 tadi kan sebagai penambah dan pengurang di segi 4 yang ada tandanya. Berarti kan 60 dikurangi 50, berarti di sini nanti akan menjadi 10, 60-nya dicorek. Jadi 10. Kita ke atas ke segi 4 ini
ada tandanya plus, di sini ada 40, berarti 40 ditambah 50. Isinya nanti di sini menjadi 90. Menjadi 90 ya, menjadi 90. 40-nya dicorek, isinya jadi 90. Ya, selanjutnya ke kiri, ada tanda negatif, maka 50 dikurangi 50 habis, tidak usah dikasih tanda 0. 50 dikurangi 50 habis, gitu aja, habis ya, habis. Nah, di tabel selanjutnya Anda buat tabel seperti ini, tapi isinya yang ini tadi 50, di sini 50, di sini isinya 10, di sini 90. Yang tidak diperbaiki masih sama, isinya masih sama 40. Ya, kita lihat sekarang. Ya, nah inilah hasil perbaikan tadi ya. Hasil perbaikan tadi kan 50, 90. Nah, terus ini ada 10. Ini ada 10, di sini ada 40 yang belum, maksudnya belum diperbaiki tadi kan, isinya masih tetap sama 40. Setelah itu hitung biaya transportasinya, Nah, ini kan ini isinya tadi ya. Setelah itu hitung biaya transportasinya ya 90 kali 5.000, 50 kali 15.000, 10 kali 20.000, 10 kali 10.000, 40 kali 19.000. Jadi berapa kita lihat. Nah, biaya transportasinya ternyata turun jadi 2.260.000. Jadi 2.260.000. Apakah modi kita sudah berakhir? Ingat, modi kita akan berakhir kalau indeks perbaikannya sudah tidak ada yang negatif. Untuk tahunya indeks perbaikannya sudah negatif atau belum, maksudnya masih negatif atau belum, bagaimana? Ya, kita hitung dulu nilai baris dan kolomnya, kita cari IP-nya, langkahnya diulang-ulang sampai indeks perbaikannya sudah tidak ada yang negatif. Kita lihat di sini. Nah, kita cari nilai baris dan kolomnya. Sekarang kita ke sini dulu. Sini mencari nilai baris dan kolom yang baru, mencari nilai baris kolom baru. Yang pertama kan mestinya 0. Ingat, mencari nilai baris dan kolom itu berdasarkan segi 4 batu. Sebetulnya ada cara mudah ya, mencari nilai baris dan kolom. Caranya gini, kan ini segi 4 batu. Caranya gini, 0 ditambah berapa supaya menjadi 5? Jawabnya berapa? 5. Ya, terus kita cari batu sini ya, sini. Berapa ditambah 5 sama dengan 20. Berapa ini kan berapa? Berapa ini tanda tanya ya. Berapa ditambah 5 supaya menjadi 20. Berarti di sini angkanya berapa? 15. Dah kan? Terus kita cari lagi ke sini, maksudnya kita ke sini mau cari yang atas ini karena dasarnya kan segi 4 batu. Nah, 15 ditambah berapa supaya 15? Berapa di sini? 0. Terus kita kembali ke sini ya, kita cari yang batu. Karena yang atas sudah ada, yang di sini belum ada, berarti berapa ditambah 5 sama dengan 10. Maka di sini isinya berapa? 5. 5 kan? Nah, terus selanjutnya kita cari yang batu lagi. Yang kiri sudah ada isinya, yang atas kan belum, berarti 5 ditambah berapa supaya sama dengan 19. Berapa di sini? 14. Jadi ini 0, 15, 5, 0, 5, 14. Kita lihat apakah benar seperti itu. Ini ya, isinya kan ini 5. Ada 5, ada 15, ada 0, ada 14. Kita lihat apakah isinya sama tadi, seperti tadi. Nah, ini ya, 0, 15, 5, 0, 5, 14. Ya, seperti itu. Setelah kita cari nilai baris dan kolom, langkah selanjutnya kita cari yang namanya
IP tadi loh, indeks perbaikan. Ingat yang dicari indeks perbaikannya adalah segi 4 air, segi 4 yang tidak ada isinya. Bagaimana cara mencari segi 4 air? Caranya seperti tadi, tapi kalau Anda pengen cara cepat seperti ini. Seperti ini, kotak kecil di sini ya, 20 dikurangi 0 dikurangi 0. Berapa sama dengan 20 dikurangi yang kiri 0 terus dikurangi 0, berarti 20 ya, 20 berarti IP-nya adalah 20. Yang di sini IP-nya berapa? Kotak kecil 8, berarti kan 8 dikurangi sini 0 dikurangi yang atas 14. Dikurangi ya, ada tandanya kurang ya, dikurangi 14 sama dengan minus 6. Terus yang di sini IP-nya kotak kecil 10 dikurangi yang kiri 15, ini 15 dikurangi 15 dikurangi yang atasnya 14, berarti sama dengan berapa? 10 dikurangi min 5 min 19, berarti ya min 19 ya. Terus ini IP-nya kotak kecil di sini 25 dikurangi 5 dikurangi yang atas 0. 25 kurangi 5 berarti 20. Nah, indeks perbaikannya seperti itu. Kita lihat. Kita lihat ya. Ini tadi kan min 6, min 19, 20, 20. Kita lihat. Ya, sama ya. Sama kan? 20 min 6 min 19 20 seperti itu. Nah, selanjutnya ingat yang namanya perbaikan itu, kan yang indeks perbaikannya paling negatif. Maksudnya segi 4 itu akan kita perbaiki kalau indeks perbaikannya mempunyai nilai paling negatif. Sekarang yang paling negatif di sini menjadi Yogyakarta Cirebon. Yogyakarta Cirebon itu paling negatif, yaitu min 19. Kita lihat sekarang. Jogja Cirebon, mana Jogja Cirebon? Jogja Cirebon berarti kan di sini. Kasih tanda positif di Jogja Cirebon, kan seperti itu. Setelah itu cari segi 4 batu, ingat ya batu ya, segi 4 batu yang sebaris dan sekolom. Sebarisnya yang di sini, yang sekolomnya yang di sini. Berarti carilah segi 4 batu yang sebaris dan sekolom. Kasih tanda negatif di 2 segi 4 tersebut. Kasih tanda negatif di 2 segi 4 tersebut. Ya. Setelah itu cari segi 4 batu yang sebaris dan sekolom dengan 2 segi 4 yang terpilih tadi. Sebaris di sini, yang sekolom di sini, berarti yang di sini. Kasih tanda positif di segi 4 tersebut. Setelah itu cari segi 4 yang bertanda negatif, 2 segi 4 yang bertanda negatif, cari yang nilainya paling kecil, yang negatif kan 10 dengan 40, cari yang paling negatif, yang negatif adalah 10, maka artinya 10 itu sebagai penambah dan pengurang di segi 4 yang ada tandanya. Berarti kalau gini ke sini, dipanah ke sini ada tanda positif, berarti kosong nggak ada isinya, ditambah 10, maka isinya nanti di sini adalah 10. Terus ke bawah ada tanda negatif, ada isinya 40, berarti 40 dikurangi 10, maka isinya berapa? 40 dikurangi 10, 30. Berarti di sini kita coret. Setelah itu panah ke kiri, ada tanda positif, ada isinya 10 ditambah 10, berarti isinya ini nanti adalah 20. Setelah itu ke atas ada tanda negatif, 10 dikurangi 10 habis, tidak ada isinya, jangan ditulis 0 ya, tidak ada isinya ya, habis. Ya, maka di tabel selanjutnya isinya adalah angka-angka seperti ini. 50 yang tidak diperbagi masih sama, 50, 90, 10,
30 sama 20. Nah, di sini itu harus Anda cek loh ya, harus Anda cek ke kanannya apakah jumlahnya 90, ke bawahnya apakah jumlahnya sebesar 110, 90 ditambah 20 kan 110. Ini ke bawahnya apakah 50, ke kanannya apakah 60, apakah 60, 50 ditambah 10 kan 60. Ke bawahnya di sini apakah 40, 10 tambah 30, 40. Jadi harus dicek apakah benar jumlahnya seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di tabel selanjutnya yang sudah kita perbaiki tadi ya, kita perbaiki. Kita lihat ya. Ini yang kita perbaiki. Isinya ini sudah kita perbaiki tadi ya, isinya ini. Ya, ini toh. Ini kan hasil dari perbaikan yang di sini tadi loh. Nah, yang saya tulis di sini, nah ini isinya kan sama kan? Ya. Setelah itu hitung biaya transportasinya. Ya 90 kalikan 5, 50 kali 15, 20 kali 10, 30 kali 19, 10 kali 10. Apakah berkurang biaya transportasinya dari yang tadi? Kita lihat. Nah, biaya transportasinya ternyata menjadi 2.070.000 ya. 2.070.000 berkurang dari 2.260.000 kalau nggak salah tadi ya, seperti itu. Apakah modi kita berakhir? Belum tahu. Modi itu akan berakhir kan kalau indeks perbaikannya sudah tidak ada yang negatif. Kalau kita mau tahu indeks perbaikannya masih ada yang negatif atau tidak, ya kita cari nilai baris dan kolomnya dulu, terus dicari indeks perbaikannya, baru tahu apakah masih ada yang negatif atau tidak. Kita ulangi dari awal langkahnya. Ya, kita cari nilai baris dan kolomnya. Ini nilai baris dan kolomnya dilihat dari ini, dari sini ya, dari sini kita lihat, kita cari nilai baris dan kolomnya. Yang pertama mesti 0. Ingat, mencari nilai baris dan kolom itu dasarnya adalah segi 4 batu ya, segi 4 yang ada isinya. Berarti di sini 0 ditambah berapa sama dengan 5. Berarti di sini berapa? 5. Cari segi 4 batu berarti yang di sini 20. Berapa ditambah 5 sama dengan 10. Berarti berapa di sini? 5. Terus segi 4 batu ini ada 30. Yang kiri sudah ngerti 5. Yang atas belum, berarti 5 ditambah berapa sama dengan 19. 5 ditambah berapa sama dengan 19, berarti di sini nilainya adalah 14. Terus kita cari yang segi 4 batu, kita lihat yang Yogyakarta ini kan belum ada isinya. Berapa ditambah 14 harus sama dengan 10. Berapa ditambah 14 sama dengan 10 berapa? Negatif 4, isinya negatif 4 ya. Setelah itu kita cari yang di sini. Negatif 4 ditambah berapa supaya sama dengan 15. Berapa ayo? Negatif 4 ditambah berapa supaya 15. Berapa isinya? Negatif 4 ditambah berapa sama dengan 15. Berapa? 19. Nah, sudah ada isinya semua kan? Kita lihat sekarang. Nah, kita lihat kan isinya ini tadi. Nah, 5, ada 14, ada negatif 4, ada 19, itu tadi ya isinya. Terus kita isikan di sini. Ya, kita isikan di sini, kita isikan. Selanjutnya kita mau cari IP. Ingat, mencari IP-nya itu berdasarkan dari segi 4 air. Ini kita cari IP-nya. Cara mencari IP-nya tadi bagaimana? Segi 4 kecil, ini tulisan kecil 20 dikurangi yang kiri 0 dikurangi yang atas 19 sama dengan berapa? 1. Sama dengan 1 ya, sama dengan 1. 20 dikurangi 19 kan 1. Sekarang yang ini, air ini, kita cari IP-nya. Kotak kecil di sini berarti kan 8 dikurangi yang kiri 0 dikurangi yang atas 14.
Ya, masih ada yang negatif 6. Terus yang di sini kita cari IP-nya. Negatif 20 dikurangi negatif 4 dikurangi 5. 24 dikurangi 5 itu berapa? 24 dikurangi 5, 19. 19. Terus yang di sini IP-nya kotak kecil 25 dikurangi yang kiri 5 dikurangi yang atas 19. 20 dikurangi 19 sama dengan berapa? 1. Ini adalah indeks perbaikannya. Kita lihat. Nah, indeks perbaikannya ini ya ada 1, negatif 6, 19, 1. Ya satunya kan ini ada 2, ini 1 ya. Terus ini 19, ini min 6. Benar ya? Ya. Nah, ingat untuk perbaikan kita kan mau memperbaiki. Tujuannya mencari indeks perbaikan itu kan kita mau memperbaiki segi 4 itu. Ingat yang diperbaiki adalah yang angkanya paling negatif, IP-nya paling negatif. Di sini yang paling negatif adalah min 6 yaitu Solo Cirebon. Kasih tanda positif di Solo Cirebon. Kasih tanda negatif di Solo Cirebon. Solo Cirebon mana? Solo Cirebon nih. Solo Cirebon kasih tanda positif. Setelah itu cari segi 4 batu yang sebaris dan sekolom. Sebaris dan sekolom. Ya. Yang sebaris dan sekolom itu kan ada di sini. Sekolom sebetulnya kan ada di sini, tapi nanti kalau disuruh mencari lagi kan ini ada air, nggak bisa, kan harusnya yang batu-batu. Jadi jangan milih yang 10, jangan yang milih yang 10, kita pilih yang 30. Jadi segi 4 yang sebaris yang dan sekolomnya kita pilih yang 90 dengan 30. Yang sebaris dan sekolomnya. Kasih tanda negatif di 2 segi 4 tersebut. Kasih tanda negatif di 2 segi 4 tersebut. Ya, setelah itu pilih satu segi 4 batu yang sebaris dan sekolom dengan yang dipilih tadi. Di sini 20. Yang di sini yang ada isinya 20 ini ya, kita kasih tanda positif. Ingat, dari 2 segi 4 yang ada tandanya negatif kita pilih yang angkanya kecil, ternyata yang angkanya kecil adalah 30. Nah, 30 itu sebagai penambah dan pengurang di segi 4 yang ada tandanya. Berarti ini ke atas, ke atas ada tanda positif, kosong ditambah 30, maka isinya nanti di sini adalah 30. Terus ke kiri ada isinya 90, ada tanda negatif, berarti 90 dikurangi 30. Isinya nanti di sini adalah 60. 90-nya dicoret. Terus ke bawah. Ke bawah ini ada tanda positif, ada 20, berarti 20 ditambah 30, isinya nanti adalah 50. 20-nya dicoret. Terus ke kanan ada tanda negatif, 30 dikurangi 30 habis. Jangan dikasih 0 tapi habis. Dicek ke kanan ke kiri, ke kanan ke bawah. 60 tambah 3, 60 ditambah 30 kan sama dengan 90 benar. Terus ini 50 ditambah 10 sama dengan 60 benar. 50 ditambah tidak ada berarti ini 50. Ke bawahnya ini 50. 60 ditambah 50 110. 30 ditambah 10 40 benar, sudah isinya sudah sama. Oke, selanjutnya kita lihat di tabel selanjutnya. Ya. Isinya menjadi seperti ini. Terus kalikan biaya transportasinya, dikalikan 60 kali 5 30 kali 8 50 kali 15 10 kali 10, 50 kali 10. Apakah biaya transportasinya berkurang? Kita lihat. Ya, berkurang menjadi 1.890 dari 2.070 tadi ya. Menjadi 1.890 berkurang.
Nah, apakah modi kita berakhir? Ya belum tahu, harus tahu dulu nilai baris dan kolomnya dan indeks perbaikannya. Yang pasti kan indeks perbaikannya harus tidak ada yang negatif. Sekarang kita cari nilai baris dan kolomnya lagi. Ya, kita mau cari nilai baris dan kolomnya di ini ya isinya. Tapi kita lihat yang di sini, maksudnya kita cari dari sini nilai baris dan kolom seperti tadi. Yang pertama nilainya mesti 0. Ingat yang dicari nilai baris dan kolomnya adalah segi 4 batu. Berarti 0 ditambah berapa sama dengan 5, maka ini adalah isinya 5. Terus cari yang batu di sini, batu. Berapa ditambah 5 sama dengan 10, maka di sini isinya berapa? 5. Terus cari lagi yang batu. Yang batu di sini, ini ada batu 30. 0 ditambah berapa sama dengan 8, maka di sini isinya adalah 8. 8 ya. Terus kita ke bawah yang 10 ini kita tarik ke kiri, berapa tambah 8 sama dengan 10, ini isinya adalah 2. Terus kita cari yang 50 ini, 2 ditambah berapa sama dengan 15, ini isinya berapa? 13. Ya, sudah diisi semua, sudah terisi semua. Ya, sudah terisi semua, maka kita lihat. Nah, ini kan ada 5. Oh, maaf, ini tadi kok ada yang salah. Maaf. Ini, maaf. Ini 0 ditambah 8 sama dengan 8, benar ya? 0 tambah 8, 8 benar. Benar kok. Nih benar. 5, 0. Terus 0. Ini 0 tambah berapa sama dengan 8, ini bukan 0 ya. Ini salah, ini bukan 0. Isinya berapa ini harusnya? 8. Isinya 8, ini 8, yang benar 8. Ini 5, ini 2 benar, 2 benar. Ini 5 benar, ini 13 benar ya. Ini benar, yang benar ini adalah 8 ya. Yang benar adalah 8. Oke, selanjutnya kita isikan. Nah, kita isikan. Ini ada 0, ada 2, ada 5, ada 13, ada 5, ada 8. Jadi di tabel selanjutnya seperti itu. Isinya masih sama. Langkah selanjutnya kita akan mau cari IP. Ingat, IP yang dicari adalah yang segi 4 air. Segi 4 air. Ini juga segi 4 air. Kita cari IP-nya. IP-nya 20 dikurangi 0 dikurangi 13 sama dengan berapa? 7. Kita cari IP-nya di sini 20 dikurangi 0 dikurangi berapa ini? 5 ya. 5 sama dengan 15. Terus kita cari IP-nya yang di sini berapa ini? 25 ya. 25 dikurangi 5 dikurangi 13 sama dengan berapa? 13 tambah 5 18, 7 ya. 25 dikurangi 18, 7. Terus mana lagi IP ya? Ini IP. Kotak kecil berarti kan 19 dikurangi yang kiri 5 dikurangi yang atas 8 dikurangi 5 8 13 19 dikurangi 13 19 dikurangi 13 6 ya 6 ya 6 sama dengan 6. Nah ternyata IP-nya sudah positif semua. Kita lihat coba apa benar positif semua, kita lihat. Maaf. Nah ternyata IP-nya sudah positif semua. Sudah positif semua berarti modi kita sudah berakhir. Bagaimana kesimpulannya modi itu berakhir? Kesimpulannya kita lihat di sini. Karena sudah positif semua, berarti kesimpulannya seperti ini. Jadi dari pabrik Solo ke gudang Bandung itu akan dikirim barang sebanyak 60 ton. Dari pabrik Solo ke gudang Cirebon akan dikirim barang sebanyak 30 ton. Dari pabrik Yogyakarta ke Jakarta sebanyak 50 ton.
Dari pabrik Yogyakarta ke Cirebon itu sebanyak 10 ton. Dari pabrik Semarang ke Bandung itu sebanyak 50 ton. Dengan total biaya tadi 1.890.000 yang biayanya tadi. Nah, ini yang biayanya ini 1.890.000 ini biayanya. Kita lihat kesimpulannya. Nah, ini kesimpulannya. Oke, seperti itu kesimpulannya. Anda lihat ya. Ya. Nah, diingat ya, Anda perhatikan satuannya apa. Kalau ton ya ditulis ton, kalau kilo ya kilo, kalau unit ya unit. Terus biaya transportasinya kalau dolar ya ditulis dolar, kalau rupiah ya ditulis rupiah, seperti itu. Nah, modi kita sudah berakhir ya, kesimpulannya seperti itu. Minggu depan akan kita pelajari yang metode FAM. Ini ada latihan, Anda bisa melatih kemampuan Anda dari yang saya berikan. Apakah Anda bisa menerima tadi ya? Lihat kemampuan Anda dengan melatih soal ini. Sekian dulu metode modi kali ini, pertemuan kita kali ini ya. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.